Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling meradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Air Mata di Batas Senja, naskah karya Agus Nur Ismail menampilkan seri ke-188 dengan para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Mucus sebagai Pak Karma, Naryo sebagai Danu, Ashari sebagai Basuki, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang keadaan Galang yang ingin mencari tahu tempat persembunyian Pak Karma dan kawan-kawannya. Dan ketika Galang masuk pada sebuah warung minuman, di warung itulah Galang bertemu dengan salah seorang anak buah Pak Karma. Galang lalu berpura-pura mengaku punya ikatan persaudaraan dengan keluarga Burhan.
Setelah beberapa lama, Galang bercerita pada Danu, muncullah Pak Karma. Kemudian Danu langsung menghampiri Pak Karma. Biasa, sebotol minuman. Danu, bagaimana dengan kerjamu, Wah, bos, ternyata anak bos itu tak ada di Parigi. Rumah itu kosong, bahkan ibunya juga tidak ada. Kamu tidak tanya dengan orang-orang situ, kemana perginya emaknya Salma? Wah, tidak bos. Habis saya lihat daerah itu sepi, jadi saya mau nanya sama siapa, bos. Goblok kamu, goblok. Percuma kau jalan jauh-jauh kalau hasilnya tidak ada. Harus dicari. Kemana lagi anak itu? Bos, tenang bos. Tenang saja bos. Mengenai anak bos itu, saya sudah mengetahui tempatnya. Bos lihat anak muda itu. Iya. Kenapa dengan anak muda itu? Anak muda itu adalah saudara dari Pak Burhan. Nah, di tempat dialah anak bos itu bersembunyi. Dari mana kau tahu bahwa anakku itu bersembunyi di tempat dia? Dia sendiri yang bilang padaku, bos. Katanya dia mencari rumah Pak Burhan karena anaknya berada di rumah saya. Begitu katanya. Kurang ajar. Kalau begitu kita harus segera ke tempat dia. Tenang, bos. Jangan terlalu tergesa-gesa. Dan aku harap kita tak perlu kasar terhadap orang itu. Nanti dia malah curiga dan tidak mau memberitahukan di mana rumahnya, bos. Iya. Aturlah. Bagaimana caranya? Tapi aku ingin tahu juga siapa orang itu. Nanti malam ajak saja dia ke tempat kita. Beres, bos. Jadi dialah ayahnya Salma. Kelihatannya manusia itu memang kasar dan tidak mempunyai tata krama yang baik. Aku mau tahu bagaimana kelanjutannya setelah aku berpura-pura menjadi saudaranya Pak Burhan. Oh iya, bos. Bagaimana dengan Basuki dan Wawan? Apakah dia pun mendapat tugas dari bos? Iya. Sebentar lagi juga mereka akan datang. Danu, sebaiknya kau temani saja anak muda itu. Ajaklah bicara yang banyak. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau buka rahasia kita. Aku takut dia tak betah di situ. Lalu dia akan pergi. Beres, bos. Bos, itu lihat. Basuki dan Wawan. Kelihatannya dia tergesa-gesa. Sudahlah. Kau temani saja anak muda itu dulu. Biar Basuki dan Wawan aku yang akan mengatur. Iya, bos. Kacau, bos. Kacau. Aku gagal, bos. Goblok. Sial. Ayo kita bicara di luar. Iya, bos. Basuki, bicara yang benar dan jelas. Apa maksudmu dengan kata-kata gagal itu? Iya, bos. Maafkan kami berdua, bos. Kami berdua gagal menyingkirkan Sanusi. Tapi kami sempat berkelahi, bos. Tanpa banyak komentar, Basuki kemudian menceritakan apa yang sebenarnya telah dialaminya. Mendengar kejadian itu, Pak Karma jadi semakin gelisah. Apalagi ternyata Sanusi masih hidup. Keparat, goblok. Iya. Ampun, bos. Ampun, bos. Bodoh. Basuki, apa kerjamu sebenarnya, Aku rasa kalian berdua mempunyai jiwa pengecut.
Mestinya untuk membunuh satu orang saja kalian harus saling tinju, saling tunjuk. Dan itulah hasilnya. Gagal. Kalian tahu, ya? Sebentar lagi kita akan menjadi penghuni sel. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bos? Cari lagi dia. Sebelum dia berbuat sesuatu dan melaporkan hal ini pada yang berwajib. Cepat. Aku tunggu kalian di rumah malam ini juga. Nanti bagaimana seandainya tak ketemu, Bos? Soalnya kami berdua tidak tahu kemana Sanusi lari lagi. Aku rasa kalian tak perlu mencari dia lagi. Tapi kalian tunggu saja dia di ujung jalan itu. Dia pasti mencari kalian berdua. Karena kau telah membunuh istrinya. Dan dia otomatis dendam dan akan mencari dengan sendirinya. Bos, ini bagaimana sih? Tadi disuruh mencari. Tapi sekarang kau disuruh menunggu di ujung gang itu. Wah, dasar. Kalau orang ini selalu dikejar-kejar ketakutan, maka bicara pun jadi melantur. Itulah akibatnya kalau tak pernah kapok-kapok berbuat jahat. Lebih baik aku kabur saja daripada terkurung di penjara. Dan aku akan pergi jauh. Aku sudah tak mau lagi mengurusi hal-hal kejahatan seperti ini. Bung, kalau Bung tidak keberatan, bagaimana kalau Bung ke tempat saya dulu? Nanti setelah itu kita berangkat ke tempat saudara Bung itu. Ya, bolehlah. Daripada nanti saya kemalaman. Ya, kalau begitu, ayolah. Sebentar dulu, saya akan bayar dulu kopi ini. Bos, kelihatannya gampang sekali anak muda ini diajaknya. Kau duluanlah. Biar nanti aku menyusul. Iya, Bos. Hari-hariku terasa semakin pahit saja. Kegelisahan seakan-akan terus menghantui batinku. Apakah aku mulai menyesali perbuatanku ini? Tidak. Aku tidak boleh menjadi orang yang lemah. Iya, karma harus tegar. Karma harus bisa mewujudkan cita-citanya. Hukuman bagiku sudah tidak ada apa-apanya lagi. Pada akhirnya toh, aku akan dibebaskan. Menurut Danu, orang tadi adalah saudaranya si Burhan. Kalau memang demikian, aku akan berusaha mengorek keterangan darinya tentang Salma. Dan aku akan menahannya sampai Salma ku dapatkan. Jadi nama Bung Galang ya? Aku Danu. Ya, beginilah tempat kami Bung Galang. Dan ini sebenarnya tempat bos saya, Pak Karma namanya. Sedang saya sendiri tidak mempunyai tempat tinggal. Cukup lumayan juga tempat ini. Di samping terpencil. Oh ya, lalu kapan Bung Danu mau mengantarkan saya ke tempat saudara saya? Karena saya benar-benar harus ke sana. Dan ini perlu disampaikan. Bung, tidak perlu tergesa-gesa. Lagi pula, suasananya sudah cukup malam. Apakah tidak sebaiknya besok saja kita berangkat? Tapi bagaimana nanti? Tenanglah. Yang jelas besok saya akan mengantarkan Bung. Lagi pula rasanya kalau malam ini saya tidak bisa. Masalahnya barusan saja bos saya meminta saya untuk melakukan sesuatu. Apakah nantinya saya tidak merepotkan, Bung? Oh, tidak. Asal Bung Galang mau menunggu sampai besok saja. Ya, baiklah kalau memang demikian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
selalu ceria. Kala mega kelabu menjelang, flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Benar. Bung Galang ini adalah saudaranya Pak Burhan. Iya, bagaimana Bapak bisa tahu kalau saya masih saudara dengan Pak Burhan? Tadi di warung, Danu cerita tentang kau dan maksud tujuanmu. Oh, saya pikir Bapak memang kenal dengan Pak Burhan. Danu, kunci pintu itu. Aku ingin langsung saja tanya masalah Salma pada anak muda ini. Sebenarnya, apa maksud Bapak? Apa yang ingin Bapak lakukan terhadap saya? Duduklah dulu anak muda. Nanti pun kau akan segera tahu apa yang akan kukatakan. Apakah sebenarnya Salma ada di rumahmu? Iya, begitulah. Bagus, bagus. Lalu apa saja yang diceritakan Salma padamu? Bicara yang jujur dan jangan bertele-tele. Baik, akan saya ceritakan kepada Bapak. Tapi apakah sebaiknya tidak Bapak saja yang cerita dulu? Apa maksud Bapak menanyakan Salma? Aku bilang nanti saja. Setelah kau ceritakan secara jelas apa yang diceritakan Salma padamu. Iya, baik. Tapi lepaskan dulu kerah baju saya ini. Salma memang banyak cerita pada saya. Dan ia juga bercerita kenapa ia sampai lari dan menginap di rumah saya. Ia bilang, ia diancam oleh ayah kandungnya untuk melakukan sesuatu. Makanya dia lari dan tidak ingin kembali lagi. Kalau saya pikir, sungguh kejam sekali orang tua kandung Salma itu. Apa sebenarnya yang diinginkan? Kenapa anak kandungnya sendiri sampai tega diancam untuk dibunuh? Maaf, kenapa Bapak begitu bernafsu sekali ingin tahu apa yang dilakukan Salma? Pertanyaan yang bagus. Kau tahu siapa bapak kandungnya Salma itu? Tidak, Salma tidak cerita siapa bapaknya. Tapi yang jelas orang tua semacam itu adalah orang tua yang tidak mempunyai harga diri. Tidak bertanggung jawab. Harga diri? Tidak bertanggung jawab? Kenapa Bapak tertawa? Kau tahu anak muda, siapa orang tua yang tak mempunyai harga diri itu? Akulah orang tua Salma itu. Maksud Bapak adalah orang tua kandung Salma? Iya, akulah orang tua kandung Salma. Beruntung aku bertemu kau anak muda. Artinya aku sudah tak perlu susah-susah lagi mencari anak itu. Sekarang aku menahanmu. Kau bisa bebas. Asal kau tunjukkan di mana tempatmu. Setelah itu, kau harus berusaha membujuk Salma agar mau kemari. Tunggu dulu. Kenapa Bapak lakukan itu terhadap anak kandung Bapak sendiri? Parat, banyak bicara. Aku berhak melakukan apapun. Apalagi terhadap anakku sendiri. Dan kau tak perlu tahu apa yang kuinginkan. Bapak, seharusnya Bapak mempunyai rasa kasihan terhadap anak sendiri. Tidak semestinya Bapak berbuat demikian. Kasihan Salma, Pak. Jiwanya benar-benar terguncang atas perbuatan Bapak ini. Seharusnya Bapak bersyukur bahwa anak Bapak masih ada yang mau merawat. Coba, kalau tidak apakah mungkin anak Bapak akan menjadi anak yang baik dan terpelajar? Ingat, Pak, harimau saja jika lapar ia tidak ingin memangsa anaknya sendiri. Tapi kenapa justru Bapak sebaliknya? Bapak begitu tega memperalat anak sendiri demi menuruti hawa nafsu Bapak. Sadarlah, Pak. Bapak harus memikirkan masa depan anak Bapak. Bukan justru Bapak harus menghancurkannya. Salma masih muda. Masih banyak yang harus ia lakukan demi dirinya dan mungkin juga demi orang tuanya. Termasuk Bapak sebagai orang tua kandungnya. Salma sangat baik. Ia tidak punya pikiran picik untuk melupakan orang tua kandungnya.
Sebab siapa lagi yang akan meneruskan cita-cita Bapak kalau bukan Salma? Cita-cita? Cita-cita apa yang akan diteruskan oleh orang tua macam saya, anak muda? Kau sebenarnya tidak tahu apa yang terkandung di hati saya. Betapa lama saya memendam rasa dendam pada orang tua angkatnya. Dulu dia begitu mudah menghina saya, begitu gampang mengejek saya. Ketika saya mulai jatuh, harta saya habis, ludes, karena mertua saya memang tidak adil memberikan harta warisan itu. Saya dendam anak muda. Sekarang saya bebas, makanya apapun yang saya kerjakan, semua itu saya anggap yang terbaik. Ya, terbaik untuk membalas dendam. Dan ketika saya tahu bahwa anak saya Salma dididik dan dibesarkan oleh Burhan, rasanya saya mempunyai kesempatan. Kemudian saya menunggu kesempatan itu sampai saya bebas dari tahanan. Nah, pada saat inilah rencana itu harus terwujud karena saya sudah bebas. Apakah Bapak tega menganiaya anak sendiri? Selama saya di penjara, saya merasa tak pernah membesarkan Salma. Makanya saya seakan-akan tidak mempunyai anak. Nah, apa pedulinya dengan Salma? Dia bukan anakku lagi dalam pandangan mataku. Dia adalah anak si Burhan. Baik. Kalau Bapak sudah tidak memandang Salma lagi sebagai anak Bapak, lalu bagaimana dengan ibu kandungnya? Apakah Bapak akan membiarkan istri Bapak tersiksa batinnya hanya karena ulah Bapak yang tidak karuan itu? Kastina, wanita itu tidak pantas menjadi istriku. Dia lemah, jiwanya tidak bisa mengikuti keinginanku. Cukup anak muda, cukup. Jangan kau memancing-mancing kelemahanku. Aku cukup tanggap apa yang kau inginkan. Kalau Bapak memang tanggap atas apa yang saya inginkan, paling tidak Bapak berusaha untuk sadar sebelum segalanya jadi terlanjur. Keparat, cukup kataku. Walaupun sampai mulutmu berbusa menasihatiku, aku akan tetap pada pendirianku. Salma harus kudapatkan, dan dia harus membantu apa yang telah kurencanakan. Anak muda, aku jadi curiga terhadapmu. Oh, kelihatannya dia mulai paham dengan apa yang akan kulakukan. Kenapa kau diam? Aku rasa kau disuruh seseorang untuk menyelidiki tempatku. Siapa yang menyuruhmu? Dan di mana Salma bersembunyi? Saya tidak pernah disuruh atau diperintah oleh siapapun untuk menyelidiki Bapak. Dan mengenai Salma, dia memang ada di tempat saya. Kurang ajar. Kalau begitu tunjukkan di mana tempatmu. Kalau kau mau selamat. Kalau Bapak tadi keras pada pendirian Bapak, saya pun demikian. Keparat. Kalau begitu aku harus berbuat kasar terhadapmu. Iya. Danu, tangkap manusia keparat itu. Ya, Bos. Kalian pikir saya takut akan perbuatan kasar kalian? Majulah. Saya pun ingin tahu sampai sejauh mana kekuatanmu yang mengaku sebagai penjahat besar. Keparat. Bikin mampus manusia itu, Danu. Cepat ke arah Galang dengan pisau di tangan. Tapi Galang yang memang telah siaga dengan keadaan seperti itu, dengan mudahnya ia pun berkelit, bahkan sempat menendangnya yang membuat Danu jatuh tersungkur. Sementara itu Pak Karma yang melihat anak buahnya tak berdaya melawan Galang, diam-diam ia membuka pintu kemudian mencoba untuk kabur.
Bukan ini penjahat tengik. Kemana Pak Karma? Rupanya dia mencoba untuk kabur. Aku harus mengejar dia. Melihat Pak Karma menghilang dari ruang tamu itu, Galang kemudian melompat untuk mengejar Pak Karma. Nah, saudara pendengar, apakah Galang dapat mengejar Pak Karma? Dan bagaimanakah dengan Salma yang telah kembali ke rumah orang tua angkatnya? Sudah diam, nanti ditertawakan jangkrik tuh nangis terus. Kenapa sih Upi, Bu? Sakit? Tidak tahu nih Pak Ronda, dari sore tadi rewel terus. Rewel, perut buncit itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer jaminan mutu. Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.